Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uci Rohani, Devita Septiani, Aldariago Prabulingga, Dela Nurliana, Nadia Nurul, Rizky Hakiki, Muhammad Rifki, dan Kirai Haipa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis. Definisi analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh suatu periode dengan bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Isi dalam laporan keuangan: neraca, menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan modal usaha. Laporan laba rugi, mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan. Laporan perubahan modal, menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Laporan catatan atas laporan, mengetahui informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atau laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Laporan arus kas, menunjukkan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar di perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan analisis rasio keuangan perusahaan, yaitu ada rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio atau asset ratio, yang ketiga ada cash ratio. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Yang pertama ada rasio utang terhadap aktiva, total debit to asset ratio. Yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas, total debt to equity ratio. Yang ketiga ada time interest earning ratio atau TIR. Yang keempat ada long term debt to equity ratio. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover ratio. Yang kedua ada receivable turnover. Yang ketiga ada average collection period ratio. Yang keempat ada ratio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Yang kelima ada average day inventory. Yang keenam ada working capital turnover. Yang ketujuh ada fixed asset turnover. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua ada margin laba operasi atau operating profit margin. Yang ketiga ada margin laba bersih, net profit margin. Yang keempat ada earning power of total investment. Yang kelima ada rate of return in invest, ROI atau net earning power ratio. Yang keenam ada return on equity atau ROE. Yang ketujuh ada earning per share atau EPS. Selanjutnya laporan keuangan perusahaan bisnis berisikan yang pertama ada neraca, yang kedua adalah laba rugi. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan non-bisnis berisikan yang pertama, memiliki keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Yang kedua, tidak memiliki laporan laba rugi, namun dianalogikan dengan laporan aktivitas. Yang ketiga, tidak memiliki laporan perubahan ekuitas karena tidak dimiliki oleh entitas manapun. Dianalogikan dengan aset neto yang disajikan dengan laporan aktivitas. Yang terakhir ada aset neto dibedakan menjadi 3. Yang pertama, aset neto tidak terikat. Yang kedua, aset neto terikat temporer. Yang ketiga, aset neto terikat permanen. Selanjutnya di sini ada PT Isra Presisi Indonesia Tbk. Menjalankan usaha di bidang industri, alat laboratorium dan alat listrik, teknik dari porselen industri, mesin dan perkakas, mesin untuk perjagaan logam, konstruksi, bangunan, elektrial, instalasi listrik, instalasi mekanik, perdagangan besar mesin kantor, dan industri suku cabang dan perlengkapannya. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya. Selanjutnya ada rasio likuiditas 2023. Current ratio aktiva lancar,
dibagi hutang lancar dikali 100%, current ratio sama dengan 159 juta dibagi 7,5 juta dikali 100% sama dengan 21 juta sama dengan 21%, artinya setiap utang lancar dijamin oleh satu utang sama dengan 21 juta aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio aktiva lancar persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio 159 juta dikurangi 115 juta dibagi 7,5 juta dikali 100% sama dengan 5.800.000 sama dengan 5,85%, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh sama dengan 5.858 aktiva lancar. Yang ketiga ada cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Time interest earning ratio sama dengan 3 juta dibagi 4.809 sama dengan 6,5 juta sama dengan 8,58 kali. Artinya keuntungan perusahaan bisa menutupi beban bunga sebesar 6,58 kali. Yang keempat ada long term debt ratio sama dengan 921 juta dikali 100% sama dengan 0,54%, artinya modal perusahaan dibelanjakan oleh hutang jangka panjang sebesar 0,54%. Selanjutnya ada rasio likuiditas 2022. Current ratio aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Current ratio sama dengan 174 juta dibagi 26 juta dikali 100% sama dengan 6.500.000 sama dengan 6,53%. Artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 6,5 juta aktiva lancar. Yang kedua, quick ratio aktiva lancar sama dengan persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio sama dengan 174 juta dikurang 830 juta dibagi 26 juta dikali 100% sama dengan 6.500.000 sama dengan 6.053%. Artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh sebesar 6.500.000 aktiva lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Kas ditambah efek sama dengan hutang lancar dikali 100%. Cash ratio 15 juta dibagi 26.600 dikali 100% sama dengan 0,566 sama dengan 56,89%, yang artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh sama dengan 0,566 4952 kas dan efek. B. Rasio solvabilitas tahun 2023. A. Debt to asset ratio total hutang per total aktiva kali 100%. Debt to asset ratio 169,631,231,924 juta per 178,152,067,971 juta kali 100% sama dengan 95.217.09956. Artinya pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 95,22%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp 0,95522 total hutang. B. EBIT to equity ratio total hutang per modal sendiri kali 100%.
Debt to equity ratio 8,520,836,047 juta per 169,631,231,924 juta kali 100% sama dengan 5,0231584 miliar per 5,02%. Artinya perusahaan mempunyai sumber dana 5,02% antara hutang dan modal sendiri. C. IME interest earning ratio EBIT buka kurung interest ceng tutup kurung. Tim interest earning ratio 3093 300 510 juta per 409 629 juta sama dengan 6588967 per 6,58 kali. Artinya keuntungan perusahaan bisa menutupi beban bunga 6,58 kali. D. Long term debt ratio 921,854,939 per 169,631,231,924 kali 100% sama dengan 0,54344,647 sama dengan 0,54%. Artinya modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 0,54%. Rasio solvabilitas tahun 2022. A. Debt to asset ratio 160,238,173 juta per 190,020,966,862 juta kali 100% sama dengan 85,536888,968. Artinya pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 85,53%. Setiap Rp 1 total aktiva menjamin 0,8553 total hutang. B. EB to equity ratio 28,350,728,689 per 167,670,238,173 kali 100% sama dengan 16,90,86,23,14. Artinya perusahaan mempunyai sumber dana 16,9% antara hubungan antara hutang dan modal sendiri. C. Interest earning ratio EBIT interest Tim interest earning ratio 2,085 per 344,399,935 per 6,055235,022 sama dengan 6,05 kali. Artinya keuntungan perusahaan bisa menutupi beban bunga sebesar 6,05 kali. D. Long term debt ratio 1697627,209 per 167,020,966,862 kali 100% sama dengan 1,0164156279. Artinya modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 1,02%. Rasio aktivitas tahun 2023. Total aset turnover
76.847.618.135 dibagi 172.967.067.971 sama dengan 0,31359.674 sama dengan 43,13. Artinya, dengan demikian, perputaran aktiva selama setahun berputar 43,13 kali. Receivable turnover. Rumusnya, penjualan dibagi piutang rata-rata. Receivable turnover tahun 2023 yaitu 76.847.618.135 dibagi 1.799.719.588 sama dengan 42.999.719.568 sama dengan 42,69. Artinya, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 42,69. Receivable collection period. Rumusnya, average receivable dikali 360 dibagi net credit on sales. Receivable collection period 1.799.719.588 dikali 360 dibagi 76.847.618.135 sama dengan 8,43. Artinya, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 8,43 hari. Inventory turnover. Rumusnya, cost of goods sold dibagi average inventory. Inventory turnover-nya 69.846.236.229 dibagi 115.92.271.079 sama dengan 60,88. Artinya, persediaan selama setahun berputar sebanyak 60,68 kali. Average days inventory. Rumusnya, average inventory dikali 360 dibagi cost of goods sold sama dengan 115.092.271.079 dikali 360 dibagi 69.846.236.229 sama dengan 59,32. Artinya, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 59,32 hari. Working capital turnover. Rumusnya, net sales dibagi current asset dikurang current liabilities sama dengan 76.847.618.135 dibagi 159.999.299.598 dikurang 7.589.981.108 sama dengan 50,55. Artinya, modal kerja berputar sebanyak 50,55 kali selama setahun. Fixed asset turnover. Rumusnya, net sales dibagi fixed asset sama dengan 76.847.135 dibagi 18.538.768.377 sama dengan 414. Artinya, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 514 kali. Kemudian ada laporan neraca common size yang berisikan aset atau aktiva atau aset lancar. Ada yang berisikan kas dan bank dengan hasil common size pada tahun dasar 2022 yaitu hasilnya 7,74%. Diperhitungkan dari tahun 2023 dibagi tahun 2022. Nominal 2023 pada kas dan bank yaitu 1.989.873.709 miliar dan pada tahun dasar 2022 yaitu 15 miliar 163.347.963 miliar. Ada juga pada tahun 2023
pada kas dan bank ya, dengan hasil common size 1,112%, yaitu dengan perhitungan sama seperti tahun dasar 2023 dibagi 2022. Yang 2023 berisikan 1.989.873.709 miliar. Yang 2022 dengan tahun dasar dengan nominal 15.163.347.963 miliar. Kemudian ada piutang usaha dengan hasil common size tahun dasar yaitu 0,79%. Pada 2023 dengan hasil common size 1,10%. Kemudian ada piutang lain-lain dengan hasil common size pada tahun 2022 yaitu tahun dasar dengan hasil common size 0,002%. Pada 2023 tidak ada hasil common size tersebut. Kemudian ada persediaan dengan hasil common size pada tahun 2022 0,42%. Kemudian pada tahun 2023 64,60%. Kemudian ada biaya dibayar di muka dengan hasil common size pada 2022 yaitu 71,82%. Kemudian pada tahun 2023 berhasilkan common size yaitu 64,60%. Yang 2023 yang berisikan 18,64%. Kemudian ada pajak dibayar di muka dengan hasil common size 2022 yaitu 7,88% dan pada 2023 yaitu 4,22%. Kemudian ada pendapat masih harus diterima. Pada 2023 hasil common size 0,24% dan pada 2023 tidak ada hasil. Kemudian ada jumlah aset lancar yaitu pada 2023 berhasilkan common size 88,901% dan pada 2023 berhasilkan 89,59%. Kemudian ada aset tidak lancar berisikan utang pihak berelasi dengan hasil common size pada 2022 yaitu 0,94 dan pada 2003 tidak ada berhasilkan. Kemudian aset tetap bersih dengan hasil common size pada 2022 berisikan 9,99% dan pada 2023 berhasilkan 10,21%. Kemudian ada aset pajak tangguhan dengan hasil common size pada 2022 0,021%. Kemudian pada tahun 2023 0,031%. Kemudian ada aset lain-lain. Pada 2022 berhasilkan common size 0,15% dan pada 2023 berhasilkan 0,17%. Kemudian ada jumlah aset tidak lancar pada 2022 berhasilkan common size 11,099% dan pada 2023 10,41%. Kemudian ada jumlah total aset pada 2022 yaitu 100% dan pada 2023 yaitu 100%. Kemudian ada laporan neraca common size dengan berisikan liabilitas jangka pendek. Salah satunya ada utang bank jangka pendek pada 2022 dengan hasil common size 1,221%, pada 2023 dengan hasil common size 2,773%. Kemudian ada utang usaha pihak ketiga
pada 2022 berhasilkan common size 8,942%, pada 2023 berisikan common size 0,525%. Kemudian ada beban masih harus dibayar, pada 2022 berhasilkan common size 0,012%. Kemudian ada 2023 yaitu 0. Kemudian ada utang lain-lain dengan hasil common size pada 2022 yaitu 1,147%, pada 2023 yaitu 0,341%. Kemudian ada utang pajak pada 2022 0,048%, kemudian pada 2023 0,156%. Kemudian ada utang bank dengan pada 2022 1,412%, kemudian pada 2023 0,168%. Kemudian ada utang pembiayaan pada 2022 0,515%, kemudian pada 2023 0,303%. Kemudian ada jumlah liabilitas jangka pendek pada 2022 13,597%, pada 2023 4,265%. Kemudian ada liabilitas jangka pendek yang berisikan utang bank pada 2022 0,496%, pada 2023 0,378%. Kemudian pada utang pembiayaan pada 2022 0,275%, kemudian pada 2023 tidak ada hasil. Kemudian ada liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada 2022 0,095%, pada 2023 0,139%. Kemudian ada jumlah liabilitas jangka panjang pada 2022 0,866%, pada 2023 0,517%. Kemudian ada jumlah total liabilitas pada 2022 14,463%, pada 2023 4,783%. Kemudian ada ekuitas yang berisikan modal pada 2022 20,508%, pada 2023 22,565%. Kemudian ada tambahan modal disetor pada 2022 yaitu 64,083%, pada 2023 pada 2023 70,514%. Kemudian ada saldo laba telah ditentukan penggunaannya pada 2022 0,204%, pada 2023 0,225%. Kemudian ada belum ditentukan penggunaannya yaitu pada 2022 0,745%, pada 2023 1,926%. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain pada 2022 0,003%, pada 2023 0,013%. Kemudian ada jumlah ekuitas pada 2022 85,53%, pada 2023 95,21%. Kemudian ada jumlah liabilitas dan ekuitas pada 2022 dan 2023 yang berhasilkan 100%. Kemudian ada laporan laba rugi common size. Laporan laba rugi ada penjualan bersih yang pada 2022 berhasilkan 100% dan 2023 berhasilkan 100%. Perhitungannya karena sudah ditentukan pada penjualan bersih yaitu 100%. Dan kemudian ada beban pokok penjualan yang menghasilkan common size 76,14% dan pada 2023 90,88%.
Kemudian ada laba kotor pada 2022 dengan hasil common size 23,87% dan pada 2023 9,12%. Hasilnya yaitu bisa diperhitungkan jumlah nominal pada tahunnya dikalikan dengan 100%. Kemudian ada beban umum dan administrasi. Pada 2022 berhasilkan common size 13,91% dan 2023 5,09%. Kemudian ada laba usaha atau EBIT. Pada 2022 berhasilkan 9,97% dan 2023 berhasilkan 4,03%. Kemudian ada penghasilan keuangan. Pada 2022 berhasilkan common size 0,52% dan pada 2023 0,13%. Kemudian ada beban keuangan. Pada 2022 berhasilkan 0,52% dan 2023 beban keuangan pada 2022 berisikan common size 5,08%, pada 2023 0,93%. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Pada 2022 2,91%, pada 2023 0,19%. Kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan atau EBT. Pada 2022 berhasilkan 8,32%, pada 2023 3,42%. Kemudian ada beban pajak penghasilan yang berisikan pajak kini. Pada 2022 berhasilkan common size 1,28%, pada 2023 0,87%. Kemudian ada pajak tangguhan. Pada 2022 0,08%, pada 2023 0,02%. Kemudian ada beban pajak penghasilan bersih. Pada 2022 1,36%, pada 2023 0,86%. Kemudian ada laba bersih tahun berjalan yaitu EAT dengan pada 2022 yaitu 6,97% dan pada 2023 2,57%. Laporan neraca angka indeks di mana tahun dasar yaitu 2022 yang memiliki angka 100%. Cara menghitung tahun 2023 yaitu jumlah tahun 2023 dibagi 2022 dikali 100%, di mana kas pada tahun 2023 yaitu 13,12%, piutang usaha 115,25%, piutang lain-lain tidak ada, persediaan 13,865%, biaya dibayar di muka 23,59%, pajak dibayar di muka 48,63%, pendapatan masih harus diterima tidak ada, jumlah aset lancar yaitu 91,59%. Aset tidak lancar, piutang pihak berelasi tidak ada, aset tetap bersih 92,56%, aset pajak tangguhan 133,58%, aset lain-lain 100%, jumlah aset tidak lancar 85,21%, jumlah total aset yaitu 90,88%. Angka indeks pada liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek 206,4%, utang usaha pihak ketiga 5,34%, beban masih harus dibayar tidak ada, utang lain-lain 2,70%, utang pajak 292,95%, utang bank 10,81%, utang pembiayaan 3,37%, jumlah liabilitas jangka pendek 2,85%. Liabilitas jangka panjang ada utang bank 6,92%, utang pembiayaan tidak ada, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 133,58%, jumlah liabilitas jangka panjang 54,30%, jumlah total liabilitas 30,06%. Ekuitas ada modal 100
tambahan modal disetor 100,00%, saldo laba telah ditentukan penggunaannya 100%, belum ditentukan penggunaannya 234,8%, penghasilan komprehensif lain 28,43%, jumlah ekuitas 101,17%, jumlah liabilitas dan ekuitas 90,88%. Selanjutnya ada Dufon Formula 2022 dengan ROI 0,74%, profit margin 6,96% yang didapat dari EAT 1.147.739.530 dengan penjualan 20.399.090.413. EAT didapat dari penjualan dikurangi total biaya penjualan 20.933.090.413, penjualan 19.475.350.886. Total biaya didapat dari penjumlahan HPP yaitu 15.937.669.478, ada biaya operasional 2 909998387, penyusutan tidak ada data, bunga 344.399.935, pajak 283.283.083, penghasilan lain tidak ada data. Aset turnover didapat dari penjualan yaitu 20.933.090.413 dibagi total aset 196.020.966.862. Total aset didapat dari penjumlahan aktiva ditambah aktiva lancar. Aktiva tetap 21.756.200.104, aktiva lancar 174.264.766.758. Aktiva lancar didapat dari penjumlahan piutang dagang 1.561.555.458, ada kas 15.163.347.963, ada persediaan 830.067.912, ada efek tidak ada data, kemudian piutang lain-lain 3 juta, uang muka dibayar di muka 140.788.756.584, kemudian ada pajak dibayar di muka 15.455.513.035, dan pendapatan yang masih harus diterima 462.525.506. Kemudian Dufon Formula pada tahun 2023 dengan nilai ROI 1,11% didapat dari profit margin 2,56% dikali aset turnover 43,13. Profit margin didapat dari penjumlahan EAT dibagi penjualan. EAT 1.969.959.545, penjualan 76.847.618.135. EAT didapat dari penjumlahan dikurangi total biaya penjualan 76.847.618.135, kemudian total biaya 74.877.658.590. Total biaya didapat dari HPP 69.846.236.229, biaya operasional 3.908.081.396, penyusutan tidak ada data, bunga 469.409.629, kemudian ada pajak 653.931.336, penghasilan lain tidak ada data. Aset turnover didapat dari penjualan dibagi total aset. Penjualan 76.847.618.135, total aset 178.152.000
067.971. Total aset didapat dari penjumlahan aktiva tetap ditambah aktiva lancar. Aktiva tetap 18.538.768.373. Kemudian aktiva lancar 159.613.299.598. Aktiva lancar didapat dari piutang dagang 1.799.719.568. Kemudian ada kas 1.989.873.709. Ada persediaan 115.092.271.079. Ada efek tidak ada data, piutang lain-lain tidak ada data. Kemudian uang muka dan biaya dibayar di muka 33.214.869.033. Kemudian ada pajak dibayar di muka 7.516.566.209. Pendapatan masih harus diterima, tidak ada data. Yang keempat ada rasio profitabilitas dengan tahun 2023. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan sama dengan 9,11%, yang artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 9,11%. Yang kedua ada profit margin, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan sama dengan 4,3%, yang artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan 4,3%. Dan yang ketiga ada net profit margin, yaitu laba sesudah bunga dan pajak dibagi penjualan sama dengan 2,56%, yang artinya setiap Rp1 penjualan menghasilkan 2,56 laba setelah pajak. Yang keempat ada ROA atau return on asset, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva sama dengan 1,74%, yang artinya setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 1,74%. Yang kelima ada ROI, yaitu return on investment, yaitu laba sesudah bunga dan pajak dibagi jumlah aktiva dikali 100% sama dengan 1,11, yang artinya setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp1,11. Yang keenam ada ROE, yaitu return on equity, yaitu laba sesudah bunga dan pajak dibagi jumlah equity sama dengan 1,16%, yang artinya setiap Rp1 modal sendiri yang diperoleh laba bersih sebesar 1,16. Ada laporan angka indeks dengan tahun dasar 2020, kas dan setara kas dengan hasil 254,2%, piutang dari kegiatan BLUT dengan hasil 1.548%, piutang lain-lain dengan hasil 1.972,4%, persediaan dengan hasil 126,76%. Jadi jumlah aset lancarnya ada 232,74%. Terus aset tetap yaitu tanah dengan hasil 100%, peralatan dan mesin dengan hasil 14,34%, gedung dan bangunan dengan hasil 100%, jalan jaringan dan irigasi dengan hasil 100%, aset tetap lainnya dengan hasil 100,5%, dan akumulasi penyusutan aset dengan hasil 115,91%. Jumlah aset tetap yaitu 102,34%. Nah, aset lainnya ada peralatan dan mesin dengan hasil 114,34%, gedung dan bangunan dengan hasil 100%, jalan jaringan dan irigasi dengan hasil 100%, aset tetap lainnya dengan hasil 100,5%, akumulasi penyusutan aset tetap dengan hasil 115,91%, dan jumlah aset tetap yaitu 102,34%. Aset lainnya yaitu aset tidak berwujud dengan hasil 98,22%, aset lain-lainnya dengan hasil 100%, akumulasi penyusutan aset lain-lain dengan hasil 100%, akumulasi amortisasi yaitu dengan hasil 113,43%, dengan jumlah aset lainnya yaitu 27,79%, dan jumlah aset keseluruhannya ada 140,80%. Laporan liabilitas dan ekuitas, yaitu kewajiban jangka pendek ada belanjaan yang masih harus dibayar dengan hasil
186,15%, pendapatan diterima di muka dengan hasil 514,29%, jumlah kewajiban jangka pendek dengan hasil 186,29%, jumlah kewajiban jangka panjang tidak ada, jumlah kewajiban dengan jumlah 180,27%. Ekuitasnya ada 137,36% dan jumlah kewajiban dan ekuitas sama dengan 140,80%. Kesimpulan, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada tahun sebelumnya dan pada tahun sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.